Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Baraya semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Dan kita berharap pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Untuk cerita kali ini, saya Dado Ahmad akan menemani kalian semua. Dan sebelum ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong. Sebelum masuk ke cerita, kisah ini diambil dari salah satu kisah nyata yang terjadi di salah satu daerah Jawa Barat. Kisah ini berjudul Mati Suri. Malam itu, di perjalanan pulang kerja, saya mendapati kabar dari grup WA bahwa tetangga saya yang bernama Mirna telah meninggal dunia. Memang Mirna belum lama ini masuk rumah sakit karena sakit TBC yang dideritanya. Sesampainya di rumah, saya melihat para tetangga telah berkumpul di rumah duka menunggu kepulangan jenazah Mirna dari rumah sakit. Saya pun masuk ke dalam rumah untuk istirahat sejenak, mandi dan makan malam. Setelah selesai istirahat, saya pun keluar rumah dan ikut berkumpul bersama para tetangga menunggu kepulangan jenazah Mirna. Sekitar jam 10 malam, jenazah Mirna pun tiba di rumah duka. Saya melihat kedua orang tua Mirna begitu terpukul atas meninggalnya Mirna. Mengingat Mirna itu adalah anak satu-satunya dari pasangan Pak Ajung dan Bu Mimin. Saya hanya bisa mendoakan semoga Mirna meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Karena waktu sudah malam dan tidak memungkinkan untuk dimakamkan, jenazah Mirna pun dimalamkan dan akan dikubumikan besok pagi. Malam itu saya pun begadang di rumah duka. Ada yang mengaji, ada yang zikir, ada juga yang ngobrol-ngobrol. Kebetulan malam itu malam minggu, jadi besoknya saya libur kerja. Malam pun berganti pagi. Sekitar jam 6 pagi, jenazah Mirna pun dikemandikan. Setelah selesai dimandikan, jenazah Mirna pun dikafani. Ketika dikafani, saya mendengar desas-desus kalau jenazah Mirna masih lemas. Padahal harusnya jenazah Mirna udah kaku. Mengingat Mirna meninggal dari jam 8 malam. Bahkan kakek Mirna meminta Mirna dibawa lagi ke rumah sakit untuk dipastikan bahwa Mirna telah benar-benar meninggal atau masih hidup. Namun ayah Mirna, Pak Ajum, menolaknya karena pikir Pak Ajum Mirna udah benar-benar meninggal dan sudah mengantongi surat kematian dari rumah sakit. Setelah selesai berdiskusi, akhirnya kakeknya Mirna mengalah dan mengikhlaskan cucunya dikebumikan. Warga pun membawa jenazah Mirna ke masjid untuk disolatkan. Setelah selesai disolatkan, jenazah Mirna dibawa ke pemakaman untuk disemayamkan. Di kuburan, tangis pun pecah. Bahkan Bu Mimin sampai pingsan karena tak kuat melihat anak sematawayangnya dimasukkan ke liang lahat. Di tengah suasana duka dan dibarengi dengan masuknya tanah mengubur jenazah Mirna,
Aku melihat kakeknya Mirna sedang mengobrol dengan Ustadz Asrul, salah satu tokoh masyarakat di kampungku. Kulihat obrolannya sangat serius, entah apa yang mereka bicarakan. Pemakaman pun selesai. Kami pun berdoa untuk almarhumah Mirna, kecuali kakeknya Mirna dan Ustadz Asrul yang masih berdiri memperhatikan kuburan Mirna. Setelah selesai berdoa, kami pun satu persatu meninggalkan kuburan Mirna. Lagi-lagi tangis pun pecah. Sekarang Pak Ajung tak kuat menahan kesedihan yang dirasakannya. Sedangkan Bu Mimin masih terkulai lemas meratapi kepergian putrinya untuk selama-lamanya. Setelah selesai, saya pun pulang ke rumah. Namun, sekitar 1 jam setelah Mirna dikuburkan, saya mendengar di luar rumah ramai dengan teriakan seperti orang ketakutan. Samar-samar saya mendengar seperti orang teriak histeris, "Pocong Mirna, pocong Mirna." Aku pun penasaran dan bergegas keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Kebetulan rumah saya dan rumah Mirna berhadap-hadapan. Dan pas saya buka pintu, saya dibuat kaget. Saya melihat pocong Mirna berada di depan rumah Pak Ajum dan Bu Mimin. Seketika bulu kuduku berdiri melihat sosok pocong Mirna. Namun, anehnya pocong Mirna berjalan dengan pelan masuk ke dalam rumah Pak Ajum dan Bu Mimin. Padahal, yang saya tahu seperti kebanyakan cerita di masyarakat, pocong itu biasanya katanya lompat-lompat, tapi ini enggak. Aku melihat Pak Ajum dan Bu Mimin sangat ketakutan. Dan tiba-tiba pocong Mirna pun terjatuh dan terkulai lemas. Dan tak lama, kakek Mirna dan Ustadz Asrul pun datang dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya, ini semua adalah perbuatan kakeknya Mirna dan Ustadz Asrul. Kakeknya Mirna bercerita kalau dialah dan Ustadz Asrul yang menggali kembali kuburan Mirna setelah keadaan sepi. Karena kakeknya Mirna yakin kalau Mirna masih hidup. Dan kebetulan Ustadz Asrul ini adalah salah satu tokoh masyarakat di kampungku. Dan bisa dibilang Ustadz Asrul ini adalah orang pintar dan mengerti seperti hal-hal di luar nalar apa yang terjadi pada Mirna. Benar saja, Mirna masih hidup alias mati suri. Singkat cerita, setelah 3 hari setelah kejadian bangkitnya Mirna dari kubur, Mirna pun sudah bisa diajak berkomunikasi. Dan Mirna menceritakan apa yang dirasakan saat berada di alam bawah sadarnya ketika ia dinyatakan mati. Selama dinyatakan meninggal, Mirna merasakan banyaknya sosok menyeramkan yang terus menatap ke arah dirinya, yang membuat dirinya merasa sangat ketakutan. Mirna bahkan mendengar banyaknya suara jeritan dan teriakan aneh yang membuat dia takut di sebuah kegelapan. Hal lain yang juga Mirna rasakan setelah mendengar jeritan dan teriakan yang membuatnya ketakutan, Mirna merasa diajak ke sebuah hamparan ladang yang sangat luas, tanpa batas dan kosong, seperti padang pasir, dengan setik cahaya putih yang sangat bersinar. Tiba-tiba, Mirna pun mendengar suara azan, dan suara azan itu bersumber dari cahaya putih yang terang itu. Dengan tertatih, Mirna pun mengejar cahaya putih yang sangat bersinar itu. Mirna berusaha berjalan terus hingga berlari sampai ia terjatuh. Dan saat tersadar dan membuka matanya, Mirna sudah berada bersama keluarganya lagi. Dan Mirna dibuat bingung dengan sederet kejadian yang ia alami dalam waktu yang singkat. Semuanya berlalu begitu saja tanpa sadar bahwa ternyata ia sudah kembali hidup di alam dunia. Terlepas dari benar tidaknya cerita ini, yang terpenting dalam kisah ini adalah kita ambil hikmahnya. Semoga kisah ini bisa mempertebal dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sesungguhnya jodoh dan maut sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia tidak akan ada yang tahu kapan dia mendapatkan rezeki, jodoh, ataupun ajal. Sama seperti halnya rezeki dan jodoh yang bisa datang kapan saja, mati atau meninggal pun bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ini merupakan hal yang selalu datang dalam hidup setiap umat yang memiliki nyawa. Wallahu a'lam bishawab.